Minasan konnichiwa, Irwan Sensei desu. Episode kali ini sedikit berbeda. Saya ingin bercerita tentang sesuatu yang sangat personal ya. Saya pertama kali datang ke Jepang pada tahun 1990 melalui program pertukaran pelajar. Saat itu saya tinggal selama 1 tahun bersama sebuah keluarga Jepang di kota Fujieda, prefektur Shizuoka. Mereka memperlakukan saya seperti anak sendiri. Saya juga bersekolah di SMA setempat sebagai siswa kelas 2. Kalau mengingat Jepang tahun 1990, rasanya seperti mengingat dunia yang berbeda. Belum ada internet, belum ada smartphone, belum ada media sosial, belum ada Spotify. Pokoknya dunia benar-benar berbeda dengan sekarang. Tahukah kalian apa yang saat itu dianggap paling keren? Walkman. Mungkin teman-teman dari generasi Z banyak yang belum pernah melihatnya. Tetapi saya masih ingat betapa bahagianya saya ketika berhasil memiliki Walkman keluaran terbaru. Waktu itu bodinya bahkan hampir setipis kaset yang diputar di dalamnya. Rasanya luar biasa canggih. Hal lain yang menarik adalah munculnya telepon genggam di drama-drama Jepang. Lucunya, ukuran handphone saat itu hampir sebesar kotak sepatu. Sangat jauh berbeda dengan smartphone yang sekarang selalu kita bawa kemana-mana. Tetapi dari semua perubahan teknologi itu, ada satu hal yang paling saya rasakan perbedaannya. Keamanan. Saya masih ingat pernah bertanya kepada ibu angkat saya, mengapa di Jepang kecelakaan kecil yang hanya terjadi di lingkungan sekitar saja bisa menjadi berita di televisi. Kalau di Indonesia saat itu, kejadian seperti itu mungkin tidak dianggap sebagai berita. Jawaban yang saya rasakan sederhana, karena Jepang saat itu memang sangat aman. Justru karena kasus kejahatan sangat jarang terjadi, peristiwa-peristiwa kecil pun dianggap penting untuk diberitakan. Sekarang keadaannya terasa berbeda. Saya sedih melihat semakin banyak berita kriminal muncul di Jepang. Penipuan, perampokan, bahkan pembunuhan. Yang membuat hati saya lebih sedih lagi, beberapa di antaranya itu melibatkan warga negara Indonesia. Sebagai seseorang yang menganggap Jepang sebagai rumah kedua, jujur saya merasa sangat prihatin. Kadang di dalam hati saya ingin berkata, jangan rusak Jepang yang selama ini begitu indah. Jangan kotori kepercayaan yang sudah dibangun begitu lama. Saya kasihan kepada masyarakat Jepang. Banyak sistem di Jepang dibangun di atas rasa saling percaya. Mereka membuat berbagai kemudahan karena beranggapan bahwa orang lain tidak akan berniat jahat. Dan selama bertahun-tahun sistem itu memang berjalan. Saya pernah merasakan sendiri ketika menjadi mahasiswa di Jepang. Di kafetaria kampus terdapat sebuah kotak berisi barang-barang hilang. Di dalamnya ada dompet, jam tangan, kunci, berbagai barang berharga lah. Yang membuat saya kagum, semua barang itu tetap berada di sana. Padahal siapapun bisa saja datang dan mengaku sebagai pemiliknya, bukan? Tetapi hampir tidak ada yang melakukan itu. Bagi saya, pemandangan sederhana itu menggambarkan betapa tingginya kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat Jepang. Karena itu, kepada teman-teman yang saat ini tinggal di Jepang, baik untuk belajar maupun bekerja, saya ingin menyampaikan satu pesan. Belajarlah dari semua hal baik yang dimiliki Jepang. Memang tidak ada negara yang sempurna. Jepang pun memiliki berbagai tantangan.
Tetapi mari kita ikut menjaga hal-hal baik yang sudah lama menjadi kekuatan negeri ini. Kalau bisa, mari kita ikut membuatnya menjadi lebih baik. Saya juga merasakan bahwa ada satu hal yang mulai berkurang dibandingkan Jepang yang saya kenal dulu, yaitu keramah tamahan yang muncul secara alami. Nah, disinilah saya melihat bangsa Indonesia memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kita dikenal ramah, mudah tersenyum, senang membantu, hangat kepada orang lain. Mengapa tidak kita bawa nilai-nilai ini ke Jepang? Jadilah warna baru yang membuat Jepang semakin indah. Jangan hanya menganggap Jepang sebagai tempat mencari uang. Anggaplah Jepang sebagai rumah keduamu. Rumah yang harus dijaga, rumah yang harus dihormati, bahkan kalau bisa, rumah yang kita tinggalkan dalam keadaan baik daripada ketika pertama kali datang. Kalau kamu bercita-cita untuk bekerja di Jepang, jangan hanya mempersiapkan koper, persiapkan juga pengetahuanmu. Karena itulah saya menulis buku panduan interaktif bekerja di Jepang. Harapan saya sederhana, saya ingin semakin banyak orang Indonesia yang datang ke Jepang dengan persiapan yang matang, memahami budaya dan etika masyarakatnya, serta mampu menjadi pribadi yang membanggakan bangsa. Kalau kamu tertarik, silahkan lihat tautan pembelian buku di deskripsi video ini. Dan terakhir, kalau kamu menikmati video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share, dan tinggalkan komentar. Saya Irwan Sensei, sampai jumpa di episode Japan Voice Note berikutnya. Mata aimashou.